Mari, waktu sudah pukul 9 tepat. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Sony yang akan menghantarkan acara kita pagi ini. Monggo Pak Sony. Ya, terima kasih Bu Dati. Ya, salam Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Ya, saya yakin percaya keadaan kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita senantiasa baru. Dan pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Dan kita yakin percaya selama 1 jam ke depan kita bersama-sama menyaringkan apa yang kita dapatkan saat renungan tadi pagi, saat duduk kita di pagi, melalui firman Tuhan, bacaan kita pada hari ini. Dan kita akan percaya pagi hari ini kita bisa menyaringkan satu lainnya, saling menguatkan. Dan terima kasih buat Pak Peter Randan ya, yang pagi hari ini sebagai narasumber ya, penulis ya, akan menyaringkan tulisannya pada hari ini. Dan ini mengindah temanya yaitu meski kita disiksa ya. Ya, ini kita akan bersama-sama mendengarkan, bahkan kita banyak belajar bersama-sama. Dan jika Bapak Ibu ingin menyaringkan mendapat sesuatu perenungan tadi pagi, Bapak Ibu boleh tekan tombol raise hand, dan juga Bapak juga bisa, kalau bisa juga mengetik ya, nanti kami akan beri kesempatan untuk Bapak Ibu bisa menyaringkan. Dan tujuan dari 1 jam bersama renungan harian ini, kita rindu, kita melatih agar kita lebih intim bersama Tuhan dan membaca firman Tuhan ya, sehingga saling bersama-sama bertumbuh dalam tubuh Kristus pagi hari ini. Ya baik Bapak Ibu, kita akan mulai acara pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat pagi yang indah ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama berjumpa kembali dalam acara 1 jam bersama renungan harian melalui daring ini Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, selama 1 jam ke depan Tuhan, kami rindu Engkau berbicara kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga ingin berbagi satu dengan lainnya, menyaringkan apa yang kami dapatkan melalui renungan kami tadi pagi Tuhan, melalui firman-Mu, sehingga itu boleh menjadi saran untuk saling menguatkan satu dengan lainnya. Berkati juga hamba-Mu Pak Peter Tuhan yang akan menyaringkan. Dan bila mulai sharingnya Tuhan, nama-Mu dimuliakan, dengan setiap kami yang mendengar boleh dikuatkan, bahkan boleh mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan di kehidupan kami melalui hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, setiap peralatan yang pakai, baik handphone, laptop, baik sinyal, wifi, listrik, semua Tuhan, kami serahkan tangan-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan, layakkan Tuhan, sehingga semua itu boleh berjalan dengan baik dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan 1 jam ke depan ini, dan semua dalam kendali-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus yang syukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita akan mendengar sharing dari penulis langsung itu Bapak Peter. Kita siapkan hati kita ingin memuji Tuhan. Bila melalui pujian ini suatu bentuk cinta kita akan Tuhan, akan haus kita akan Tuhan. Dan pagi hari ini bersama-sama menaikkan pujian ini. Mari siapkan hati kita akan bersama-sama menaikkan pujian, ku percaya janji-Mu Tuhan. Kita kena percaya bahwa janji Tuhan dalam kehidupan kita senantiasa baru dan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami di dalam janji dan kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya kami berserah di dalam kekuatan. Mari bersama-sama pujian ini. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku.
berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ini yang kami rasakan di hidup kami. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan Tuhan, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan Allah kemenangan kita. Kita menyatakan Akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku Kita percaya kepada Tuhan bahwa janji Tuhan iya dan amin dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi kadang-kala tidak menentu ini, tapi kita yakin percaya iman kita kepada Tuhan terus fokus kepada Dia, bahkan tidak akan pernah tergoyahkan. Oleh sebab itu, pagi hari ini izinkan Roh Kudus berbicara dalam kehidupan kita melalui perenungan pagi hari ini. Dan kita akan bersama-sama menyimak dalam renungan harian audio pagi hari ini. Mari kita sama hati kita dan biarlah Tuhan bekerja dalam kehidupan kita pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menyimak pagi hari ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini
adalah dari Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai 40. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Wanita-wanita telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati oleh karena kebangkitan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari dengan batu, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesengsaraan, dan siksaan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Ibrani pasal 11 ayat 35b. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Renungan hari ini berjudul Meski Disiksa. Blandina adalah seorang budak perempuan beragama Kristen di Lugdunum yang ditangkap dan disiksa atas perintah Marcus Aurelius yang berkuasa pada tahun 161 hingga 180. Ia dipaksa untuk menyangkal imannya, tetapi ia justru berkata, "Saya orang Kristen. Kami tidak melakukan sesuatu yang membuat kami perlu merasa malu." Atas sikapnya itu, ia digantung pada sebuah tiang. Tetapi ia semakin bersemangat dengan doa-doa yang antusias memberikan dorongan kepada mereka yang dianiaya sepertinya. Karena tetap bertahan, akhirnya ia dibawa ke arena untuk dijadikan mangsa binatang buas. Di hadapan binatang buas itu, ia malah bergembira dan bersuka cita seolah-olah diundang ke jamuan pernikahan. 2 kali ia dilemparkan ke hadapan binatang buas, diseret dengan kuda, dan didudukkan di kursi logam yang membara. Tetapi ia tetap bertahan hingga belati membunuhnya setelah penyiksa tak berhasil membuatnya menyangkal. Jauh sebelum Blandina, para saksi-saksi iman telah mengalami penganiayaan yang sama. Mereka diejek, dianiaya, dibelenggu, dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang, mengembara sebagai orang asing, dan lain-lain. Atas semua usaha dan jerih payah itu, mereka tak memperoleh apapun yang dijanjikan Allah, selain sebuah keyakinan bahwa yang terbaik disediakan di rumah Bapa. Tidaklah mengherankan jika Tuhan suatu saat mengizinkan kita juga mengalami hal serupa. Hanya iman kita kepadanya bisa membuat kita bertahan. Keyakinan akan tempat yang lebih baik dalam rumah Bapa akan membuat kita antusias menghadapi kesulitan apapun. Hanya orang yang mengerti siapa Bapanya dan di mana rumah Bapa yang akan bersuka cita menghadapi penganiayaan yang mengerikan. Ya, pagi ini kita sudah bersama-sama mendengarkan dari renungan harian melalui audio, dan pagi hari ini juga telah hadir tengah-tengah kita penulis langsung pada hari ini, yaitu Bapak Peter Ramdan Buah. Apa kabar Bapak Peter? Salam Pak, selamat pagi Pak. Baik, iya, shalom Pak Sony, baik. Iya, puji Tuhan Pak. Ini pagi hari ini menarik sekali Pak ya.
Karena pagi ini saya akan percaya Bapak Ibu yang mengikuti dalam acara ini tadi pagi sudah bisa teduh dan pasti banyak mendapatkan sesuatu. Dan mungkin lebih jelas lagi pagi hari ini penulis langsung Bapak Peter akan men-sharingkan yang melatar belakangi dari tulisan beliau ini agar kita semua lebih dalam lagi mengerti apa yang pagi hari ini kita tadi sudah renungkan. Dan nanti bagi Bapak Ibu yang ingin men-sharingkan juga mendapat sesuatu, silakan nanti juga boleh raise hand, tekan tombol raise hand, dan kami akan beri kesempatan. Ya, mari Bapak Peter Ramdan, kami persilakan Pak waktunya Pak. Silakan Pak. Ya, baik Pak Sony, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Ya, senang sekali hari ini dapat bisa bertemu dengan Bapak Ibu melalui Zoom. Ya, dan topik hari ini yang kita akan bahas bersama-sama yaitu meski disiksa. Ya, tadi kita sudah dengarkan renungan yang saya tulis hari ini yang diterbitkan oleh Renungan Harian. Tapi kita akan melihat bahwa ada konteks di balik apa yang kita baca hari ini. Konteks ya secara umum saya akan melihat bahwa waktu itu ketika ini ditulis sekitar tahun 95 ya, teks ini ditulis, dan orang-orang Yahudi Kristen yang berbahasa Yunani sedang menderita karena iman mereka. Jadi konteksnya itu. Jadi mereka sedang menderita oleh karena mereka sedang disiksa, mengalami penderitaan karena iman mereka. Lalu dalam kondisi seperti itu mereka diperhadapkan pada sebuah dilema. Ya, ada dilema yang mereka hadapi. Dilema yang pertama mengingkari iman. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dilema yang kedua itu kemudian berbalik ke ajaran lama mereka yaitu hukum Taurat. Nah, dalam hal mengingkari iman, ini ada konteks juga yang mereka tempati ketika itu mereka hidup. Ya, kita tahu bahwa mereka hidup sebagai seorang Yahudi yang bisa berbahasa Yunani, jadi otomatis mereka juga memahami tentang filsafat Yunani, itu mempengaruhi. Dan filsafat Yunani yang dicetuskan oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles, jadi sekitar 400 tahun sebelum teks ini ditulis, itu mereka itu sudah mengeluarkan pemahaman-pemahaman itu yang mengungkapkan bahwa kebenaran itu harus bisa dirasakan oleh indera. Ya, jadi sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh indera itu bukan benar. Ya, akhirnya bisa dilihat. Lalu kemudian harus logis dan dapat dibuktikan. Nah, itu ada dalam filsafat Yunani. Nah, Bapak Ibu, iman terhadap Kristen ya itu tidak bisa dibuktikan. Kenapa? Karena mereka berharap bahwa ada seorang penolong yang akan datang menolong mereka, tetapi kemudian tidak datang. Jadi mereka sudah lama tersiksa dan sebagainya, tetapi kemudian tidak ada yang datang menolong. Dan filsafat ini kemudian sangat mempengaruhi mereka bahwa kemungkinan besar iman yang mereka percaya ini tidak benar kalau diukur berdasarkan perspektif filsafat Yunani. Nah, pada saat itu penulis yang kemudian mendengar atau ingin melakukan pastoral terhadap jemaat yang sedang menderita ini, lalu kemudian memahami bahwa tidak semua yang bisa dilihat oleh indera itu sebenarnya seperti yang seharusnya. Ya, contoh misalnya kita melihat di padang pasir itu seperti ada air, tetapi kemudian ternyata di sana tidak ada air ketika kita sampai di sana. Jadi ternyata kriteria yang digunakan filsafat Yunani untuk mengutuk kebenaran itu berdasarkan indera bahwa ternyata tidak selamanya benar. Apa yang dilihat indera itu ternyata tidak selalu benar. Ya, kita melihat ada air, ternyata di sana tidak ada air. Kita mengatakan bahwa sebenarnya bumi itu bulat, tapi ternyata datar, tetapi ternyata tidak bulat. Jadi indera kita ini tidak sepenuhnya dapat dipercayai untuk mengukur sebuah kebenaran. Lalu kemudian muncullah antitesa dari pernyataan Yunani itu dengan mendefinisikan iman, bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Jadi itu konteks. Ya, jadi mendefinisikan iman berdasarkan itu. Jadi kalau kita bicara soal iman, tidak selalu harus dengan apa yang kita lihat, tetapi apa itu adalah harapan, itu adalah bukti, itu adalah iman. Nah, itu kemudian di penulis ini ya ada yang mengatakan bahwa Paulus atau Apolos yang menulis kitab Ibrani ini mengatakan bahwa tidak selalu harus begitu, bahwa iman itu bukan harus selalu dibuktikan dengan indera, tetapi
melampaui dari itu, ya melampaui dari apa yang kita lihat, ya itu bisa dibuktikan, dan itulah kemudian definisi iman di dalam Ibrani pasal 11 itu muncul, gitu ada konteks seperti itu. Jadi oleh karena itu penulis ingin mengatakan bahwa janganlah mengingkari iman hanya karena pemahaman-pemahaman seperti itu, bahwa iman itu melampaui dari filsafat Yunani. Ya, nah itu dilema yang pertama. Lalu dilema yang kedua itu kembali ke ajaran Taurat. Ya, mereka digoda, ya para orang-orang di Ibrani ini yang menjadi tujuan dari surat ini, mereka digoda supaya kemudian mereka kembali ke ajaran lama mereka, ya dengan mengingat bahwa bagaimana karya Tuhan berkarya di dalam hidup mereka, bahwa bagaimana kemudian Musa, bagaimana tokoh-tokoh iman itu melihat bagaimana Allah berkarya dalam hidup mereka ketika mereka di padang gurun, mereka diberi roti, mereka dilindungi dan lain sebagainya, dan mereka ingin kembali. Ya, dan seolah-olah bahwa yang benar itu adalah ajaran lama mereka. Kenapa? Karena sekarang mereka dalam keadaan tersiksa, tidak ada pertolongan satupun yang datang. Ya, dan ingin tergoda untuk kembali ke masa lalu mereka. Ya, lalu kemudian si penulis yang memahami konteks dari pemikiran jemaat juga ini menyampaikan bahwa ya memang benar bahwa para tokoh-tokoh di Alkitab seperti Musa, Abraham dan lain sebagainya itu yang disebutkan di dalam Ibrani pasal 11 itu mengatakan bahwa memang benar-benar mereka ditolong oleh Tuhan, tetapi bukankah itu adalah bagian dari refleksi iman yang mereka tidak lihat? Ya, bagaimana kemudian Abraham disuruh keluar sesuatu yang dia tidak lihat, ya, lalu kemudian dia keluar dari Ur Kasdim untuk pergi ke negeri yang tidak tahu, dan bukankah itu refleksi iman? Ya. Jadi kalau kamu ingin menyamakan dengan tadi filsafat Yunani dengan apa yang selalu harus dilihat, justru sebenarnya tokoh-tokoh Alkitab yang diceritakan di Perjanjian Lama itu justru sebenarnya mereka merefleksikan iman atau melakukan iman yang mereka tidak lihat. Ya. Oleh karena itu, kenapa kamu harus kembali? Ya. Ya, seolah-olah penulis ingin mengatakan seperti kenapa kamu harus kembali ke hukum Taurat atau ke ajaran lama kamu? Ya, kamu tahu bahwa tokoh-tokoh Alkitab itu, para nabi itu mereka luar biasa, mereka melakukan mujizat yang spektakuler, tapi harus kamu sadari bahwa mereka masih tetap mengorbankan domba untuk mereka diselamatkan, masih bergantung pada darah domba. Ya. Nah, karena itu kalau kita dibandingkan dengan Yesus, Yesus itu adalah domba itu sendiri. Dia tidak perlu membutuhkan darah domba untuk dia diselamatkan. Ya. Oleh karena itu penulis di dalam di dalam Ibrani ini mengatakan bahwa Kristus itu adalah dasar iman dan lebih tinggi dari nabi-nabi yang ada itu. Kalau nabi-nabi itu bergantung pada darah domba, Yesus tidak gantung lagi pada darah domba, bahkan dia sendiri adalah domba itu, bahkan dialah yang menyelamatkan. Jadi dia lebih tinggi dari itu. Oleh karena itu penulis di dalam Ibrani ini seolah-olah ingin menasehati orang di Ibrani bahwa apalagi yang kamu akan takutkan? Ya, bukankah juga nabi-nabi itu ya, para tokoh-tokoh iman yang juga saya singgung di dalam renungan kita pada hari ini itu mengalami derita yang luar biasa. Mereka mengalami persoalan yang luar biasa, bahkan ada yang digergaji, ada yang diikat dengan binatang baru ditarik berlawanan dan badan mereka terputus. Tapi mereka tetap mempercayai Allah, dan Allah yang mereka percaya itu adalah Allah yang mereka tidak lihat secara kasat mata. Dan mereka tetap kokoh untuk mempercayai itu. Kenapa kamu harus kembali? Ya, tetaplah mempercayai Allah, tetaplah mempercayai Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam cerita tadi sudah dijelaskan tentang Blandina ya. Saya mengambil cerita itu ya, tentang Blandina. Dia adalah seorang budak ya, dia adalah seorang budak yang ditawan oleh Aurelius bersama dengan tuannya, ya, bersama dengan orang-orang Kristen yang lain ya. Lalu dia kemudian disiksa ya, berapa kali digantung, lalu kemudian dimasukkan ke dalam perapian. Tapi kemudian dia tetap tidak mengingkari imannya, lalu kemudian dicambuk ya,
lalu kemudian dilemparkan ke dalam binatang ini. Ada sebuah foto yang saya dapatkan tentang kisah Belandina ini. Ya, bagaimana kemudian dimasukkan ke dalam kandang banteng ya. Ya, kandang banteng, lalu kemudian beberapa kali dia dibanting oleh banteng itu, diangkat ke atas dan sebagainya, jatuh dan sebagainya, tapi dia tetap bertahan. Ya, dan ungkapan yang diungkapkan kita sudah dengarkan tadi. Kenapa kami harus malu sebagai orang Kristen? Kami tidak melakukan sesuatu yang hina, ya, dan dia tetap bertahan di dalam imannya itu, ya. Dan pada akhirnya dia harus mati dengan belati, ya, karena tidak ada jalan lagi untuk memaksa dia untuk mengingkari imannya. Jadi walaupun dia disiksa, mengalami berbagai macam siksaan, dia tetap teguh kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin zaman Belandina atau Belandina ini hidup sekitar 162, jadi sekitar 100 tahun setelah kitab Ibrani ini ditulis. Jadi kemungkinan Belandina ini adalah generasi ketiga dari orang-orang Kristen. Ya, mungkin apa yang dialami Belandina, konteks yang dialami oleh orang-orang Kristen di abad kedua ini, ya, atau abad-abad pertama, itu tidak sesadis yang kita alami sekarang. Ya, kita sekarang itu begitu nyaman, ya, di dalam beribadah. Kita mau beribadah di mana saja dengan gaya apa aja, relatif tidak terganggu. Ya, tapi mungkin ada siksaan-siksaan lain yang mungkin kita hadapi. Ya, mungkin itu siksaan di tempat kerja, ya, siksaan-siksaan kecil-kecilan, ya. Mungkin kita dihina sebagai seorang Kristen atau sebagai seorang yang apalah dan sebagainya, orang minoritas. Atau mungkin ada siksaan-siksaan lain. Misalnya kita disiksa oleh penyakit mungkin yang tak kunjung sembuh. Ya, kita sudah berdoa bertahun-tahun, mungkin kita sudah mencari pertolongan kemana-mana, lalu kemudian kita tidak sembuh. Lalu kita merasa tersiksa, lalu iman kita udah mulai rasionalitas datang, nggak usahlah percaya sama orang, percaya sama Yesus, Yesus itu tidak bisa menolongmu dan lain sebagainya. Pada akhirnya kita menjadi goyah. Ya, apalagi dengan adanya rasionalitas di zaman ini gitu ya, di mana agama itu kemudian dianggap sesuatu yang bodoh gitu misalnya. Lalu kita sudah mulai, ya, rasa-rasanya memang saya salah percaya ya, kalau begitu saya tinggalkan aja Yesus dan lain sebagainya ya. Atau mungkin persoalan ekonomi yang mungkin menyiksa kita ya. Kita sudah berdoa, berusaha, berkarya ya. Kita kemudian melakukan bisnis ini, menjual ini, melakukan ini dan sebagainya, tapi ekonomi juga tak kunjung tiba. Ya, apalagi kalau misalnya tetangga-tetangga kita itu mengatakan, ya karena kamu sih Kristen, karena kamu sih percaya Yesus, makanya kemudian kamu tidak laku-laku. Seandainya kamu percaya, seandainya kamu meninggalkan itu, mungkin orang-orang lain akan datang membeli kepadamu. Dalam keadaan seperti itu kita menjadi tersiksa secara batin dan sebagainya. Lalu kita berpikir untuk meninggalkan iman kita, lalu kemudian kita tidak lagi taat beribadah kepada Tuhan atau tidak taat lagi berpegang kepada Tuhan. Kalau kita ada dalam kondisi-kondisi seperti itu, mari kita ingat apa yang disampaikan oleh penulis Ibrani pada hari ini, bahwa Yesus adalah Allah yang layak kita percaya. Yesus sanggup menolong kita dalam keadaan situasi apapun. Mungkin sampai pada akhirnya kita menghembuskan napas terakhir, kita belum bisa melihat apa yang kita perjuangkan, ya, apa yang kita inginkan. Tetapi percayalah bahwa janji-janji Allah sebagaimana yang telah disampaikan kepada kita di dalam rumah Bapa yang dijanjikan kepada kita, kita akan merasakan kebahagiaan yang sejati di sana. Amin. Saya pikir itu Pak Sony, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Peter, Ram dan Buah yang luar biasa pagi hari ini sudah men-sharingkan apa yang beliau tulis pada pagi hari ini dan kita sangat diberkati. Memang kalau kita bicara iman ini kan sesuatu yang sangat luar biasa dasar iman kita. Ya, percaya akan Kristus. Kita percaya bukan kalau saat kita senang saja, tapi saat keadaan sulit apapun, apakah iman itu terus masih dalam kehidupan kita. Dan menarik tadi bahwa iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Dan kita akan percaya di awal di tokoh-tokoh dalam Alkitab begitu banyak hal ya
dan mereka pun saat disuruh pergi pun dia nggak tahu mau kemana. Tetapi pernyataan Tuhan ya senantiasa di luar mereka. Dan sampai hari ini kita juga boleh merasakan akan Tuhan. Ya apapun terjadi di kehidupan kita, masihkah iman itu terus kita pegang. Jangan sampai iman itu kita pertukarkan atau kita jual ya. Ya baik Bapak Ibu, ini sangat indah sekali dari pagi hari dari apa yang dipaparkan oleh penulis renungan harian Pak Peter Ramdan Bua. Ya mungkin Bapak Ibu ingin menyaringkan sesuatu pagi hari ini, ingin mendapatkan sesuatu dari renungan kita tadi pagi. Silakan Bapak Ibu yang ingin membagi berkat buat kita semuanya pagi hari ini. Silakan Anda tekan tombol raise hand ya. Silakan Bapak Ibu. Ya mari. Ya. Mari kita memberkati pagi hari ini, saling memberkati satu lainnya. Ya, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa pagi hari ini. Ingin berbagi silakan. Ya. Wah. Saya juga melihat di sini ada Bapak Suyanto dari Jember. Selamat pagi Pak Suyanto. Ya, mungkin mood-nya Pak yang belum ditekan Pak Suyanto. Iya. Oh iya. Iya, mood-nya belum ditekan Pak. Iya. Iya, suaranya tidak kedengaran Bapak. Iya. Oh maaf Pak. Maaf, Iya. terima kasih. Ya, iya. Dapat sesuatu Pak Suyanto pagi hari ini Pak, yang berbagi mungkin. Ya, kita Silakan, Pak. ngikuti. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Suyanto. Mungkin Bapak-bapak atau Ibu, ya Ibu yang lainnya ingin menyampaikan sesuatu, silakan Bapak Ibu ya ambil waktu yang indah ini. Karena begitu banyak berkat kita bisa bagikan sesama kita pagi hari ini dan untuk saling menguatkan. Apalagi berbicara situasi saat ini ya. Ya, silakan. Ada? Ya. Langsung Anda boleh resen. Ya. Ya. Oh, ada saya lihat. Iya, silakan. Selamat pagi Pak Esa. Iya, tuh. Silakan Pak. Selamat pagi Pak. Ya, Apa kabar, Pak? terima kasih Pak Sony, Pak Peter. Saya dapat berkat pagi ini. Saya melihat begini, ada satu keistimewaan kita ya, jadi orang Kristen gitu. Dan menurut saya ini cukup unik ya, yang tidak ditemukan juga di tempat yang lain. Kita itu kan tahu ya, ikut Tuhan itu menderita. Tapi kok ya mau, begitu ya. Ini menurut saya sesuatu yang istimewa. Memang benar ya, kalau bukan Tuhan yang memilih kita, mungkin kita juga nggak akan lakukan hal ini begitu kan. Kita tahu ya, ikut Tuhan tuh kamu harus pikul salib, kamu harus begini, harus begitu ya. Lah kok ya mau gitu ya. Dan hari ini contoh-contoh iman orang-orang yang luar biasa juga Tuhan berikan, dan ini menjadi teladan iman buat kita bahwa waktu kita ikut Tuhan tuh tekan kontrak kita sudah tahu menderita gitu. Tapi kok ya mau. Jadi bukan hanya orang kalau bahagia itu kan biasanya lebih senang ya. Kalau menderita itu kan kok bisa dihindari begitu. Nah kita itu kok mau gitu ya, tekan kontrak yang siap menderita karena iman kita di dalam Tuhan ya. Saya menemukan ya kita itu menjadi orang Kristen istimewa ya. Memang kalau bukan Tuhan yang memilih, saya rasa kita juga nggak bisa bertahan sampai hari ini. Nah itu Pak yang saya dapat, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Esa. Gimana Pak Peter? Menarik Pak ya? Ya, mungkin Pak Peter mau nambah sesuatu Pak, silakan. Apa yang dekat dari Pak Esa Pak Peter? Ya, benar. Pada prinsipnya sebenarnya semua orang tersiksa. Ya, di luar juga jadi di luar Kristen juga orang tersiksa. Dan memang kita ya sebenarnya kita ini sebenarnya dirancang dengan rasa nyaman ya. Kita ingin selalu mencari rasa nyaman. Otak kita itu begitu. Jadi kita selalu ingin mencari rasa nyaman. Tapi yang menarik itu ya iman yang diajarkan kepada kita dan kita kecenderungan untuk menghindar, tapi kan dengan adanya firman Tuhan ini bahwa kita tidak boleh menghindari itu, yang harus kita lakukan adalah menghadapi. Ya. Dan cara untuk berdamai dengan penderitaan itu adalah menghadapinya. Semakin kita menghindari, semakin tersiksa, dan itu yang disampaikan oleh firman kepada kita ya. Bahkan Tuhan juga menghadapi siksaan itu dengan harus menghadapi. Jadi apapun yang dihadapi harus dihadapi. Dan memang keunikan dari kekristenan itu ya harus menghadapi penderitaan itu tidak ada cara lain. Ya harus dihadapi, nggak boleh menghindar. Beda mungkin dengan yang agama-agama misalnya yang lain ya,
harus berusaha untuk menghindar, tapi kita justru diajar untuk menghadapi, karena hanya dengan begitu kita berdamai dengan penderitaan kalau kita menghadapinya. Begitu Pak Sony. Ya, baik Pak Peter, menarik sekali. Memang di sini juga tadi ada di Pak Richard mungkin ya. Pak Richard nih sempat juga ngechat nih Pak Peter ya. Kenapa kok orang-orang kudus, mengapa Allah menjanjikan pekerjaan bagi yang setia kepadanya? Itu gimana Pak Peter? Halo Pak Peter? Iya. Ini kebetulan ada Pak Richard nih, Pak Richard Juliansa. Adakah Pak Richard? Iya. Pagi hari ini saya terlihat Pak Richard Juliansa. Pak Richard mungkin ingin mengatakan sesuatu Pak, silakan Pak Richard Juliansa. Iya. Iya. Sebenarnya baik orangnya setia atau tidak setia, itu kan ada janji Tuhan semua terhadap mereka. Ya, hanya saja kalau yang tidak setia itu janjinya rada-rada nggak enak gitu ya. Kalau yang setia itu yang baik, karena itu apa ya? Memang kita diarahkan ke situ ya. Tuhan mengarahkan kita supaya kita senantiasa hidup di dalam kehidupan yang baik. Ya, kalau misalnya rewardnya hidup baik, rewardnya setia, lalu rewardnya jelek, kan pada akhirnya kita nggak usah setia lah. Ya. Nah, saya pikir ini logika sederhana saja, tapi itu kan rahasia Tuhan, bahwa karunia Tuhan menginginkan kita selalu setia dan melakukan apa yang dikehendaki, ya itu yang diinginkan. Dan pada prinsipnya ya, baik yang setia ataupun tidak setia, Tuhan sudah punya janji untuk mereka. Gitu. Iya, terima kasih Pak Peter. Menarik sekali ya. Ya, seringkali orang bertanya, kenapa kok saya ikut Kristus, kok ternyata hidup saya tidak sama seperti dulu. Kok dulu sebelum saya kenal Kristus, mengikuti Kristus, kok hidup saya tuh enak-enak gitu ya. Tapi begitu mengikuti kok ternyata seperti ini. Ya, kita akan percaya bahwa segala sesuatunya pasti Tuhan punya rencana kehidupan kita ya. Dan kita lebih dewasa akan lagi bertumbuh dan bertumbuh terus ya. Kita serupa segambar dengan Kristus ya. Ya, karena kita ini anak-anaknya, apalagi kita muridnya, ya pastikan kita akan merasakan apa yang Kristus rasakan, kita juga merasakannya. Ya, baik, terima kasih. Ya, silakan mungkin Bapak Ibu yang lainnya, ya Pak Yosafat mungkin, ya mau menyaringkan Pak, silakan. Ya, silakan Pak. Pak Yosafat, ada Pak? Ini menarik Pak pagi hari ini Pak. Silakan Pak. Oke. Berbagi Pak. Ya. Berbicara tentang penganiayaan, penderitaan dan sebagainya gitu ya. Memang kadang-kadang ada yang mengatakan ya kita di Indonesia relatif enak begitu kan. Cuma ya saya kira kalau mengingat surat Ibrani saya kok melihat ada dua macam gitu kan, paling nggak tantangan besarnya gitu kan. Tantangannya satu tantangan tadi murtad tadi. Lalu juga tantangan yang kedua tantangan dalam hal moral gitu kan. Kita nggak juga di surat Ibrani kan ada dibilang hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan misalnya itu kan. Jadi saya kira ya kadang-kadang prihatin juga gitu kan, ada di daerah-daerah kantong Kristen begitu kan, ya mereka kencang bahkan fanatik dengan kekristenan, tetapi ternyata di sana angka perceraian pun tinggi dan KDRT juga tinggi gitu kan, itu juga memprihatinkan gitu kan. Lalu juga kalau konteks zaman sekarang saya kira juga ya kalau bagi yang bergelut di dunia akademis saya kira juga pertarungan intelektual gitu kan, mungkin tidak hanya secara fisik, tidak hanya secara ini, tapi ya bagaimana ya tadi kalau misalnya tadi disinggung soal iman adalah dasar dari segala sesuatu tidak kita lihat itu kan, bukti dari segala sesuatu tidak kita lihat kan, kita juga berhadapkan dengan misalnya ya pemahaman dunia bahwa yang nggak kelihatan berarti nggak ada misalnya kan, itu kan sebuah pertarungan yang kita juga harus bagaimana mempersiapkan akal budi kita. Jadi memang ya nggak usah dicari-cari pun penderitaan udah ada di depan mata sebenarnya, bagaimana ya Tuhan Yesus bilang ya ambillah salibmu gitu kan. Jadi bukan dicari-cari, tapi juga bukan pula kita hindari. Saya kira itu yang memang setiap hari itu ada. Makanya itu kalau di Lukas itu kan pikul salibnya setiap hari gitu kan. Ya itu sih yang saya bisa bagikan mungkin pagi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yosafat. Ya, jadi masing-masing kita punya salib masing-masing ya. Tapi mau nggak mau bagaimana kita memikul salib itu. Dan kita akan percaya bahwa janji Tuhan itu selalu iya dan amin. Dia selalu menolong kita, bahkan memampukan kita untuk melewati semuanya. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang lainnya yang pagi hari ini bisa sungguh-sungguh saling memberkati kita semuanya. Silakan. Ya. Ya.
Ya, saya lihat juga ada beberapa Bapak Ibu pagi hari ini. Mungkin ya Ibu Erni ingin berbagi, Ibu Erni. Ya, Ibu Erni Ristiawati ingin berbagi, Bu. Ya, ini Bu Erni. Iya, Ya, silakan Ibu. pagi, Pak. Pagi, ya silakan Ibu ingin berbagi pagi hari ini. Silakan Bu. Terima kasih Pak Sony, selamat pagi semua. Pagi ini saya dapat berkat yang begitu banyak ya untuk renungan. Terima kasih Pak Peter. Di sini saya dapat 2 pelajaran Pak tentang iman. Kemarin dan pagi ini ada ya tadi saya yang ada tetangga yang meninggal. Dulu memang dia Kristen, terus sampai sakit ya kemarin ini baru tahu mau sudah kritis, sudah ini, terus dia bilang ke keluarganya, saya mau didoakan karena saya anak Tuhan, saya mau kembali ke pangkuan Tuhan, saya tidak mau dimakamkan secara itu, saya mau kembali kepada Tuhan. Terus saya pikir gini, kenapa? Enggak apa-apa tak sama keluarga, enggak apa-apa Oma, saya ingin kembali itu. Terus yang kemarin untungnya ada teman gereja juga, pas tetangga, saya bilang, Tuhan tolong kirim untuk Bapak ini supaya bisa pas mau enggak ada yang mendampingi. Ternyata Tuhan kirim 2 teman saya gereja, Pak Eko sama Mbak Riri, mengantar beliau sampai enggak ada. Terus tadi pagi ini juga dengar saudara juga kritis, terus dia juga minta doakan pendeta. Pokoknya saya mau pulang dalam nama Yesus, saya enggak mau yang neko-neko karena saya memang mulai kecil anak Tuhan gitu Pak. Iman saya tetap sama Tuhan. Akhirnya keluarganya ini telepon ke Pak Pendeta. Akhirnya terus pendetanya datang, persis dalam lagu imanmu menyelamatkan engkau sampai menutup mata. Jadi saya belajar, oh ternyata iman itu sangat penting untuk kita. Bagaimanapun, saya itu walaupun gimana pun kita kembali ke ini, ke Tuhan. Jadi saya dapat 2 pelajaran pagi ini, Pak. Kemarin sama tadi pagi ini gitu loh. Bahwa bagaimanapun ceritanya kita kalau memang Tuhan yang kita kembali ke iman itu sangat memang penting untuk kita, Pak. Mungkin itu Pak yang dapat saya pelajari untuk pagi ini. Terima kasih Pak Peter. Sudah ini dua contoh kemarin sama tadi pagi ini, Pak. Sangat luar biasa juga keluarganya. Terbuka untuk yang meninggal ini untuk kembali ke jalan yang benar, ke jalan Kristus. Mungkin itu Pak Sony yang bisa saya share Pak Sony. Terima kasih. Bu Iya. Erni buat serinya pagi hari ini yang benar-benar memberkati, bahkan diteguhkan Bu ya tentang iman kepada Tuhan ya. Terima kasih Bu Erni ya. Oke Pak Bu, lainnya silakan ya yang berbagi ya, silakan tekan tombol resen Bapak Ibu yang masih ada waktu sehingga kita boleh bersama-sama pagi hari ini saling menguatkan. Ada silakan. Oke, Bu Mariolen silakan Bu Mariolen. Ya, terima kasih Pak Sony. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya cukup terkesima dengan tokoh Blendina yang diangkat oleh Bapak Peter ya. Saya membandingkannya dengan Raja Daud. Mereka sama-sama bersukacita begitu ya. Tetapi Blendina ini bersukacita di dalam kesengsaraannya saat bahkan menantang maut. Beda dengan Raja Daud yang bersukacita karena dia menang perang begitu ya, bahkan sangat dielu-elukan. Di sini saya merenungkan kenapa bahkan penulis sendiri bisa mengangkat dia menari-nari di hadapan musuhnya, dia bersukacita di hadapan musuhnya. Beberapa hal yang bisa saya renungkan saat saya membaca hari ini bahwa ia bersukacita karena ia tahu ada mahkota kehidupan menantinya. Tetapi ia juga bersyukur atas kondisi tersebut, atas kondisi di mana dia menderita, begitu ya, menghadapi penderitaan itu. Karena bagi pahlawan-pahlawan iman ini, terutama Blendina,
Mungkin ini menjadi sebuah kesempatan untuk ia bisa bertumbuh di dalam Tuhan, bisa menguatkan orang lain, juga menjadi sempurna imannya, begitu ya. Karena dia menjadi pahlawan iman harus ada indikatornya juga, begitu kan. Dengan kehadiran musuh-musuh ini, mungkin sakit penyakit tadi, apapun wujudnya, dan bisa tetap kuat mempertahankan iman percaya, disitulah pahlawan iman bisa disandangkan, kita bisa mendapat gelar pahlawan iman. Jadi khususnya Blendina ini, saya melihat ia benar-benar bisa bersyukur atas kehadiran musuh-musuhnya dan membuktikan bahwa orang Kristen sejati memang sejogjanya tadi taat dan setia terhadap Tuhannya. Dia bisa bersukacita dengan pemahaman yang benar akan Kristus ketika menderita. Disitulah tumbuh kekuatan untuk bertahan, begitu ya. Jadi di sini juga pengenalan yang benar akan Kristus juga menjadi sebuah poin penting di mana pahlawan iman ini bisa bertahan imannya, selain dia mempunyai sudut pandang yang benar, terutama bagaimana dia bisa bersyukur tentang satu kondisi yang Tuhan tetapkan untuk dia lewati, salibnya itu. Karena itulah kesempatan untuk dia bisa bertumbuh, menguatkan orang lain, dan sempurna imannya. Terima kasih Pak Sony. Ya, terima kasih Bu Mariolen yang pagi hari berbagi, ya, ditekankan bahwa pengenalan akan Tuhan itu penting sekali ya. Dan kita mengerti siapa juru selamat kita dan depan kita. Ya, terima kasih. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang pagi hari ini ingin menyaringkan apa yang Anda dapatkan pagi hari ini. Ya, kami persilahkan, ya Bapak Ibu, dengan waktu yang masih ada ini kita bisa berbagi kembali. Ya, silakan. Di sini saya lihat ada Ibu Ive, ada Bapak Yudi. Silakan ingin berbagi, Bapak Ibu. Ya. Pagi, Bu Ive. Ingin berbagi, Bu? Silakan, Bu. Ya. Pagi, Pak Sony, Pak Peter, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat hari ini firman yang sangat memberkati. Memang di Ibrani itu kita lihat ada dua sisi iman ya, dua sisi iman. Yang pertama, kita bisa memperoleh apa yang dijanjikan. Itu di Ibrani 11 ayat yang ke-33, memperoleh apa yang dijanjikan. Tapi bisa juga sisi yang kedua, itu yang tadi kita dibahas oleh Pak Peter di ayat yang ke-39. Tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Jadi memang tidak selamanya kita dijanjikan ikut Tuhan, Kristen, semua mulus dan memperoleh semua yang kita mau. Enggak, tapi kadang-kadang kita memang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Seperti yang tadi sudah diterangkan oleh Pak Peter, ada contohnya. Tetapi satu hal memang yang kita harus ingat bahwa Allah menyediakan yang lebih baik. Di ayat 40, Allah menyediakan lebih baik, yaitu seperti yang tadi Pak Peter sudah diterangkan di renungannya, bahwa itu ada tempat yang lebih baik bersama Tuhan di keabadian di rumah Bapa, itu yang lebih baik, seperti itu. Dan ada dua contoh juga di Alkitab yang saya ingat juga tidak memperoleh apa yang dijanjikan tapi tetap setia, yaitu di Stefanus di Kisah Para Rasul. Itu dia juga tidak memperoleh apa yang dijanjikan secara manusia, dia mati, dia dilempar batu, tetapi sampai saat terakhir dia tetap taat dan dia tetap setia. Dia tetap berpegang pada Tuhan dan dia tetap bilang ampuni, dia tetap setia melakukan perintah Tuhan dan dia tetap taat. Dia bilang ampuni mereka yang sudah melempar dia dengan batu, dan dikatakan di Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-56. Akhirnya dia berkata bahwa aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Dia memperoleh yang lebih baik, yaitu langit terbuka, dan dia lihat ada anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah, tempat yang terbaik Tuhan sediakan di surga di rumah Bapa. Waktu dia mengakhiri hidup di dunia ini, dia sepertinya tidak memperoleh apa yang dijanjikan di dunia ini, tapi Tuhan sediakan yang lebih baik di rumah Bapa, seperti yang tadi Pak Peter terangkan. Dan satu lagi Yohanes Pembaptis, itu juga orang yang sangat luar biasa. Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus sampai bilang bahwa dia itu orang yang luar biasa mempersiapkan jalan buat Tuhan. Tetapi di Lukas 7
waktu dia mengalami juga hal yang sangat tidak enak, Yohanes Pembaptis sampai dia bertanya di Lukas 7 ayat ke-10. Dia suruh muridnya untuk tanya kepada Tuhan, engkaukah yang akan datang atau harus kami menantikan seorang yang lain? Karena dia dalam situasi di penjara waktu itu ya. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan, jawab kepada Yohanes, itu ada di Lukas 7 ayat yang ke-23. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi waktu kita tetap disiksa seperti dengan Pak Peter, hari ini kita dikuatkan untuk jangan kecewa, jangan menolak. Tuhan sediakan yang lebih baik. Walaupun kita tidak memperoleh apa yang dijanjikan sepertinya, tapi Tuhan sediakan lebih baik. Tempat kediaman di surga bersama Bapa. Tetap setia, tetap semangat, terus berpegang pada iman kita. Walaupun tidak memperoleh apa yang dijanjikan, walaupun tetap disiksa, tetap setia. Tuhan sediakan yang lebih baik. Terima kasih buat sharing hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Wah, terima kasih buat Ibu Iva yang menyaringkan pagi hari ini ya. Jangan menolak ya, tapi terus percaya akan janji Tuhan ya. Ada lagi ini dari Bu Lilis ya, silakan Bu Lilis ya. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Sony. Terima kasih Pak Peter, luar biasa. Renungan yang sangat memberkati karena pada saat-saat ini kita itu dibombardir dengan teologi kemakmuran ya. Rasanya kalau ikut Tuhan itu segala sesuatu pasti baik. Kalau nggak baik berarti kamu kurang iman. Nah, seringkali hal ini yang menjadi seringkali membuat orang-orang yang harus mengalami penderitaan, dan penderitaan itu bukan karena dia yang membuat, tetapi memang diizinkan Tuhan, menjadi ragu-ragu akan imannya. Oh, apa berarti aku kurang iman? Dan itu yang seringkali membuat banyak orang bertanya dan akhirnya mundur. Seringkali kita juga tergoda untuk memilih ya. Firman Tuhan kan seperti tadi Ibu Iva juga udah singgung, satu memperoleh, satu nggak memperoleh. Jadi kita mau memilih yang memperoleh. Kita mau memilih janji-janji Tuhan yang baik-baik. Kita tidak mau melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan sebagai konsekuensi kita sebagai anak Tuhan yang nggak baik buat kita. Oh, itu nggak usah dibaca, nggak usah dilakukan, dibuang saja. Jadi memang sungguh luar biasa kalau kita diingatkan bahwa hidup sebagai orang Kristen itu konteksnya adalah konteks kekekalan. Bukan cuma waktu kita hidup di dunia ini, tetapi kita melihat bahwa janji Tuhan adalah janji di dalam kekekalan. Bagaimana kalau kita tidak menerima di dunia ini, Tuhan berjanji kita menerima di dalam hidup kita yang daripada cuma hidup mungkin 60, 70, 80, 100 tahun, dibandingkan dengan kekekalan yang akan kita terima. Kalau kita tetap setia, Tuhan berjanji bahwa kita akan memperoleh luar biasa apa yang sudah Tuhan sediakan melalui Kristus yang sudah mati untuk kita. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dan kita bersama-sama saling membagikan berkat di pagi hari ini. Terima kasih Bu Lilis ya, bahwa tujuan hidup kita ini kan kita mengejar kekekalan ya. Seringkali dalam kehidupan di dunia kita merasa mungkin seperti ini. Tapi kita percaya di saat janji Tuhan itu dan amin, kita menghadapi segala satunya, Tuhan pasti menyertai kita ya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan ya. Bahkan semua itu seizin Tuhan, dan kita lihat keabadian nanti kekekalan itu kita terima hidup bersama Tuhan. Ya baik ya, saya rasa ini sangat menarik ya. Ternyata waktu kita terus berjalan, dan ada satu kata bijak di bawah jam renungan hari ini, hanya orang yang mengerti siapa Bapaknya dan di mana rumah Bapa yang akan bersukacita menghadapi penganiayaan yang mengerikan. Ya, kalau kita hidup intim bersama Tuhan, kalau kita terus menjalin hubungan dengan Tuhan, kita akan percaya rencana Tuhan itu iya dan amin dalam kehidupan kita. Ya, apapun kita alami dunia ini, ya tidak akan sedikit pun Tuhan meninggalkan kita, bahkan iman kita terus berpegang teguh kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya sekali lagi terima kasih buat Pak Peter
Ramdan yang pagi hari ini sungguh-sungguh berkat kita pagi. Terima kasih Bapak Ibu yang pagi hari ini sudah berbagi, dan terus kita akan percaya bahwa iman kita akan Tuhan tidak akan pernah goyah sedetik apapun dan tidak akan tergantikan dengan apapun, dan kita percaya pada Tuhan. Amin. Ya, pagi ini kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Nanti akan dipimpin oleh Ibu Dati, dan nanti pun sekaligus ada doa berkat yang disampaikan oleh Pak Pendeta Susanto. Ya, mari siapkan hati kita akan masuk dalam doa syafaat. Silakan Ibu Dati. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelumnya sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Pak Peter pagi ini yang boleh membagikan renungan, dan juga Bapak Ibu semua atas sharingnya. Kita akan berdoa bersama-sama pagi ini. Mari saya akan menghantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, Tuhan yang memiliki hidup kami, terima kasih Tuhan karena Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Berkat terbesar sudah kami terima ya Tuhan di dalam penebusan-Mu. Pagi ini kami mengucap syukur untuk waktu di mana kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu melalui sharing dari Bapak Peter dan Bua yang bertemu kami di dalam sarana Zoom pemberian Tuhan ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh dibagikan dan juga sharing yang boleh dibagikan bagi kami semuanya. Engkau memberi kekuatan kepada kami melalui makanan rohani yang pagi ini boleh kami terima. Dan pagi ini Tuhan, kami datang di dalam doa kami memohon kepada Tuhan terkhusus untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur kami boleh melewati pandemi COVID-19 selama 2 tahun ini Tuhan. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu sampai hari ini. Namun kami masih terus memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan terus menjaga, melindungi kami dari varian-varian baru COVID-19 ini, kiranya tidak terjadi keparahan jika ada varian-varian baru. Dan kiranya Engkau yang menolong para pemangku kebijakan di bangsa ini, supaya boleh terus mengambil keputusan-keputusan yang tepat, khususnya bagi penanggulangan pandemi dan juga dampak-dampak yang menyertainya. Engkau memberkati setiap program-program vaksinasi dan booster yang masih terus dilakukan di berbagai tempat. Kiranya boleh menjangkau semua penduduk bangsa ini, sehingga itu menjadi sarana untuk imunitas bagi kami semuanya. Kami boleh dihindarkan dari penyakit ini, dan kiranya Tuhan juga menolong kami yang mungkin Tuhan izinkan untuk mengalami sakit, Tuhan yang hadir untuk menyembuhkan, yang mengalami kelemahan, Tuhan hadir untuk memberi kekuatan, yang kekurangan, Tuhan hadir untuk mencukupkan. Tuhan, sungguh kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami, juga pemulihan perekonomian atas bangsa ini, Tuhan yang menolong. Dan kami juga berdoa, Tuhan, untuk program 1 jam bersama renungan harian yang masih terus berlangsung sampai hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan yang terus memberkati acara ini boleh menjadi berkat, baik bagi para penulis, para pembaca, dan bahkan kami Tuhan yang boleh Tuhan percaya untuk mengelola renungan ini, Tuhan, tim redaksi, kiranya juga boleh Tuhan berkati, sehingga boleh menjadi saluran berkat bagi para pembaca semuanya. Kami juga menyerahkan Tuhan pagi ini Pak Peter yang boleh berbagi untuk kami semuanya, kiranya Tuhan memberkati di dalam pelayanannya, keluarga, dan
Tuhan yang terus menambah-nambahkan hikmat bijaksana. Dan kepada kami semuanya yang pagi ini boleh bergabung di dalam acara ini, kiranya Tuhan juga memberkati kami. Terima kasih Tuhan, doa kami tidak sempurna, kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas kita sekalian di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang menjadi pengantara kami untuk boleh datang kepada Allah kami yang hidup, dan kami boleh menyapa sebagai Bapa kami dan kami adalah anak-anak-Mu. Dan di dalam bimbingan Allah Roh Kudus, besertalah dengan saudara sekalian sekarang ini, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih buat Bu Dati dan Pak Wirosanto atas doanya pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita pada Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama melakukan berkat yang luar biasa. Sama menaikkan pujian ini, biarlah melalui pujian ini sebagai ungkapan doa kita pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu baik memberikan pagi hari ini kehidupan kita. Mari bersama-sama dengan pujian ini Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur kepada Tuhan yang Tuhan sudah adakan pada pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama dalam acara 1 jam bersama renungan harian
Dan kita akan percaya pagi hari ini kita banyak diberkati oleh firman-Nya. Dan terima kasih juga buat seluruh Bapak Ibu yang telah aktif berbagi, juga buat Bapak Peter yang sudah membagikan pada hari ini. Dan kami juga mengharapkan kehadiran Bapak Ibu ya untuk acara-acara yang kami adakan, baik di bedah buku, temu pembaca, juga 1 jam bersama renung harian. Bapak Ibu juga bisa terus melihat informasi-informasi yang kami sudah sediakan atau kami kirimkan melalui link yang ada. Ya, terima kasih sekali lagi buat kehadirannya, dan Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih.